Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Rati Hanggoro Lilis. Izin memperkenalkan diri, nama saya Roy Hartono Ghazali dari NPM 250201020300. Nah, di sini saya akan mau presentasikan hasil laporan observasi komunikasi bisnis pada kafe yang saya teliti, yaitu punya teman saya bantu penjualannya dalam komunikasi. Dan di sini nama kafenya itu Mood by Blue Hearts Cipete. Lokasinya itu ada di Cipete. Nah, mungkin kita langsung saja ya, gimana hasil observasi saya, yang dimana yang saya lakukan itu pada saat UTS, laporan hasil observasinya. Dan kita lanjut. Sama kita mungkin ngomongin dari perusahaannya dulu ya. Nah, perusahaannya ini ada Instagramnya, dan ini ada foto kafenya dari dalam. Kebetulan kafenya ini ada yang indoor dan outdoor. Nah, kalau di indoor itu non smoking, di outdoornya sudah pasti bisa smoking. Nah, di sini mungkin kita akan bahas dari nama usahanya, itu Moods by Blue Hearts Cipete. Nah, konsep usaha ini kalau saya lihat sendiri itu coffee shop nuansa vintage ya, industrial, yang sedang ramai trennya saat ini, karena emang industrial itu kan modalnya menurut saya sih, karena nggak pakai cat, hanya pakai semen, ya jadinya nggak terlalu mahal. Nah, kalau di TikTok ini dan Instagram ya, itu salah satu cafe yang hidden gem lah istilahnya kalau kata Gen Z sekarang. Karena dekat dengan stasiun MRT juga, sehingga aksesnya lebih mudah. Kebetulan saya ke sana waktu itu naik motor sama teman saya ya, yang salah satu owner ya. Dan saya mencoba untuk membantu. Nah, kemudian ini ya, kalau dari functionnya tempat ya cocok untuk tempat bersantai, nongkrong-nongkrong, ngobrol abis kerja ya, mau dan WFC pun juga oke. Kalau untuk alamat ada di Jalan BDN 1, nomor 47 AB, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Ini untuk sosial media ada di Instagram Mood by Blue Hearts. Untuk suasananya sih sebenarnya sih cukup syahdu ya, kalau kata istilah anak sekarang, yaitu di mana cuacanya itu adem dan ya, tapi kekurangannya kalau hujan nggak bisa nongkrong di luar. Oke, lanjut. Nah, di sini mungkin ada struktur organisasinya. Di sini ada owner, yaitu ya, namanya owner ya pasti pemilik bisnis ya. Dan di sini ada dapat tiga owner sebenarnya. Jadi ada tiga orang yang memegang kendali atas kebijakan tertinggi. Nah, kemudian ada store manager, ya istilahnya kayak tanggung jawab langsung lah atas operasional hariannya dan tanggung jawabnya kepada owner. Dan kemudian di sini ada frontliner, tim pelaksana, itu ada barista, kitchen, dan kasir ya. Oh ya, ini maaf saya hilang ya. Barista, ya barista tentunya untuk bertanggung jawab atas pembuatan minuman, kitchen untuk makanan, kasir untuk pelanggan penerimaan pesan dan pembayaran. Nah, tiga tim ini, tiga tim pelaksana ini menurut saya sih sangat berpengaruh ya dalam membuat suatu produk untuk dijual di kafe ini. Apabila salah satu dari tim pelaksana tidak bisa dengan maksimal, menurut saya akan berpengaruh ke revenue dan kepuasan pelanggan. Nah, di sini tiga, tiga orang tim pelaksana ini tanggung jawab kepada store manager. Yang dimana store manager ini tugasnya mengkoordinasikan gimana caranya eh, mengayomi barista, kitchen, dan kasir. Yang dimana kepribadiannya beda-beda dan tanggung jawabnya juga berbeda-beda. Sehingga manager ini menurut saya yang salah satu yang harus memiliki skill pemahaman dalam manajemen SDM dan komunikasi. Nah, karena kan store manager ini tanggung jawab atas barista, kitchen, dan kasir ya. Sehingga menurut saya store manager ini harus minimal mengetahui lah kerjaan dari barista itu seperti apa, kitchen juga seperti apa, kasir juga seperti apa. Sehingga dari quality control ya, itu akan terjaga. Karena menurut saya bisnis F&B itu faktor paling krusialnya itu ya di QC ya, quality control. Karena bisa berbeda-beda ya. Dalam pembuatan bisa rasanya berubah, atau bumbunya
kelebihan yang membuat berubah, macam-macam lah faktornya yang membuat suatu bisnis F&B ini quality control agak sulit menurut saya. Itu salah satu tanggung jawab store manager yang paling krusial. Dan lanjut, pola komunikasi. Karena di sini kan PPT-nya itu saya bahas tentang komunikasi ya, maka fokus utamanya itu dalam komunikasi. Nah, kalau yang saya lihat dalam hasil observasi saya, di sini ada tiga komunikasi, ada vertikal, horizontal, dan eksternal. Nah, vertikal ini maksudnya dia nyampaikan instruksi kerja, target harian, SOP kebersihan, hingga menu baru oleh store manager kepada tim pelaksana saat briefing 15 menit sebelum kedai dibuka. Nah, jadi setiap sebelum kedai dibuka, 15 menit sebelum dibuka, nah store manager ini biasanya tetap ngasih instruksi lagi kepada kitchen barista dan kasirnya untuk sesuai SOP. Terus kalau emang ada menu baru tetap diingatkan atau menu-menu promo. Karena menurut saya di sini komunikasi penting banget. Kalau emang dalam penyampaiannya tidak baik komunikasinya, menurut saya sih hmm, bisa bisa nggak jalan gitu SOP-nya yang sudah dibuat. Nah, kemudian ada komunikasi horizontal. Di sini ada komunikasi antar staff setingkat operasional seperti alur komunikasi antara kasir dengan barista dan kitchen. Karena kan kasir, barista, dan kitchen ini salah satu tim ya yang harus saling kerjasama nih koordinasi. Karena apabila salah satu lambat atau kecepatan, maka itu akan bisa mengganggu dalam pembuatan makanan atau minumannya ya, atau pembayaran bahkan. Nah, ketika ini koordinasinya sudah oke, maka menurut saya sih dalam pelayanannya pembuatan makanan dan minuman itu akan lebih cepat lah. Dan mungkin bisa jadi ketika dalam pembuatan bisa saling membantu apabila salah satu kamar mandi atau salah satu ada cuti atau kalau cuti mungkin ada penggantinya ya yang kira-kiranya skillnya itu memumpuni lah dalam kebutuhan kafe. Nah, paling ketika lagi ada di kamar mandi atau sedang melakukan hal lain, istirahat. Nah, itu menurut saya sih di sini pentingnya komunikasi nih. Kalau dia nggak bilang kan mau istirahat atau enggak, ya bisa-bisa terganggu nih dalam melakukan pelayanan kepada pelanggan yang mengakibatkan jadinya kepuasan pelanggan akan berkurang atau bagaimanapun gitu kan. Kemudian ada komunikasi eksternal. Nah, ini kayak langsung lah istilahnya kayak hospitality communication berwujud, interaksi ramah dan pelayanan langsung pada pengunjung di kedai atau kafe lah. Kalau digital ya tentunya melalui akun Instagram resmi yaitu Moods by Blue Hearts untuk merespon DM, kajian pelanggan dan reservasi tempat. Nah, komunikasi eksternal ini menurut saya salah satu yang sangat penting ya. Yang mungkin ini tanggung jawab dari pemegang sosial media, bisa jadi owner, store manager, bahkan mungkin tim pelaksana kalau emang sudah memiliki kepercayaan atau memiliki kelebihan dalam melakukan komunikasi melalui sosial media. Nah, mungkin kalau untuk secara langsung pasti ada SOP-nya sendiri ya, yang saya udah baca, tapi ya istilahnya SOP-nya ini SOP ada yang tertulis dan tidak tertulis. Kalau yang tertulis mulai dari menyapa pelanggan dengan ramah, dan kalau yang tidak tertulis mungkin ya secara tidak langsung lah penyampaiannya yang di kemudian lanjut. Nah, di sini mungkin ini yang kasus yang saya amati dari hasil observasi saya. Ya, mungkin ada penanganan krisis operasional pada saat weekend rush hour ya, karena kan jadi di kafe ini cuman ada 3 orang pada saat itu ya. Mungkin kalau untuk pegawainya lebih dari 3 lah. Tapi kalau ketika pada hari kerja itu ada 3 yang melayani, satu kasir, satu pembuat makanan di kitchen, dan satu lagi barista buat minuman. Nah, di sini ada juga saya juga kalau ada rush hour itu maka operasional akan sibuk banget dan itu ada potensial dan melakukan komunikasi harus lebih efektif dan efisien. Karena namanya rush hour ya, kita juga nggak tahu ada human error seperti apa. Namanya rame pasti tentunya para pegawai harusnya tetap bagaimana cara maintenance emosi itu udah pasti. Kedua, bagaimana caranya tetap maintenance komunikasi yang baik ya. Karena namanya
ramai, pasti akan ada lebih banyak tekanan. Seperti bisa menyebabkan kepanikan yang mengakibatkan komunikasi menjadi buruk. Itu salah satu yang saya amati. Kemudian ada analisis krisis dari hambatan komunikasi. Nah, ini ada terjadinya channel barrier atau gangguan saluran komunikasi atau informasi berlebih. Kemudian tingginya volume pengunjung serta kebisingan fisik mengganggu kejelasan komunikasi verbal antar staf. Nah, di sini kalau emang lagi rush hour ya, yang eh, misalkan orangnya jadi pada ngobrol gitu berisik, dan juga di sini juga ada efek dari musik, nah itu akan mengganggu kejelasan komunikasi verbal. Nah, di sini mungkin bisa ada komunikasi yang apa ya, bukan yang tertulis sih, lebih ke gerakan tangan atau sandi kali, bukan sandi sih. Ya mungkin lebih ke gerakan tangan yang sudah diajari lah tanda-tandanya seperti apa. Kemudian ada yang ketiga, dampaknya terjadi salah paham atau miskomunikasi. Nah, ini kalau miskomunikasi ini udah potensinya gede banget, karena kan namanya rame ya, pasti orang bisa jadi nggak fokus atau bagaimana, human error itu pasti potensinya besar banget. Nah, di sini ada analisis solusi dan keberhasilan pola komunikasi menurut saya. Terus ada store manager mungkin bisa melakukan evaluasi cepat dengan mengubah media komunikasi verbal yang bisa menjadi komunikasi tertulis atau simbolis. Menggunakan sistem chipboard fisik itu bisa juga, selain dari kode-kode dari tangan. Kemudian ada perubahan saluran komunikasi. Ini berhasil menyinkronkan koordinasi antar lini dengan human error secara drastis dan mengembalikan kepuasan pelanggan. Nah, di sini karena kalau dalam suatu bisnis, itu paling penting kepuasan pelanggan menurut saya. Ketika kepuasan pelanggan meningkat, maka maka akan direview di sosial media ya pastinya, cepat atau lambat. Karena di sini viral itu cepat banget kalau dari customer zaman sekarang ya, melalui sosial media yang lagi trend seperti TikTok, Instagram, atau Thread bahkan. Oke, lanjut. Ini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini ada tiga menurut saya. Ada efektivitas struktur flat, yaitu struktur organisasi yang terstruktur horizontal, ramping, memfasilitasi komunikasi yang kasual dan terbuka. Sangat cocok untuk memotivasi staf generasi muda atau Gen Y atau Z ya. Nah, di sini kan kalau dalam bisnis F&B itu paling nggak cocok kalau birokrasi seperti pemerintahan. Karena dibutuhkan kecepatan dan efektif dan efisien ya. Maka sangat cocok ketika struktur organisasinya horizontal dan ramping. Menurut saya ini udah cukup oke. Kemudian kedua ada kerentanan komunikasi saat krisis. Nah, kebisikan lingkungan saat jam sibuk terbukti menjadi hambatan utama dalam komunikasi verbal operasional. Nah, ini hambatan yang saya lihat ya ketika sibuk aja, tapi kalau nggak sibuk mungkin ya is okay lah. Dan ketiga ada peran kepemimpinan situasional. Kecepatan store manager bertindak sebagai disturbance handler sangat penting untuk memutus rantai krisis komunikasi internal maupun eksternal. Nah, ini juga perannya juga sangat penting untuk store manager. Dan lanjut. Nah, ini saran dari saya. Mungkin bisa diterapin nih komunikasi nonverbal terstruktur, mengurangi daripada komunikasi verbal saat kondisi bising dengan menerapkan sistem visual digital. Atau juga bisa dari kode chat, post-it yang seragam. Misalkan kayak kode-kode tangan juga itu oke banget sih menurut saya. Kemudian kedua ada optimalisasi two-way briefing, menyisipkan sesi evaluasi yang menit dari staf lapangan pada briefing harian untuk mengidentifikasi kendala operasional lebih awal. Dan yang terakhir ada pelatihan hospitality communication, berikan pelatihan komunikasi asertif dan empathy listening bagi staf frontliner agar mampu menangani komplain pelanggan secara mandiri dan profesional. Menurut saya sih pelatihan hospitality communication ini penting juga, karena ini kan kita tetap harus komunikasi yang asertif dan empati ya. Kita harus mengerti kemauan yang mau pelanggan seperti apa. Bisa jadi pelanggan ini habis mengalami hari yang buruk, nah maka kita juga harus empati dan tetap bersabar menghadapi pelanggan-pelanggan yang seperti itu. Belum lagi kalau ada pelanggan yang suka protes atau komplain. Nah, itu harus ditangani dengan lebih bijak lagi ya menurut saya. Sehingga pelatihan hospitality communication ini jatuh yang penting menurut saya untuk di bisnis F&B. Ya, ini apa foto kegiatan saya. Yang terakhir, terima kasih. Mohon maaf Bu bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.